Pada pertemuan pertama, kita sudah mempelajari tentang kekhasan atom karbon. Kita sudah tahu bahwa ternyata banyak, bahkan sebagian besar benda di alam ini mengandung senyawa karbon. Kita bisa membuktikannya dengan membakarnya. Pembakaran senyawa karbon secara sempurna akan menghasilkan gas karbon dioksida. Sedangkan pembakaran tidak sempurna senyawa karbon akan menghasilkan gas karbon monoksida atau karbon yang berwarna hitam. Atom karbon dapat membentuk berjuta-juta jenis senyawa dengan sifat dan kegunaan yang berbeda-beda disebabkan karena kekhasan yang dimiliki oleh atom karbon. Dalam tabel periodik unsur, atom karbon terletak pada golongan 4A periode 2. Artinya, atom karbon memiliki elektron valensi 4 dan jumlah kulit atom 2 atau jari-jari atom relatif kecil. Atom karbon yang memiliki elektron valensi 4 menyebabkan atom karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom lain seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Atom karbon yang memiliki kulit atom 2 atau jari-jari atom kecil menyebabkan ikatan yang terbentuk itu sangat kuat. Selain itu, sesama atom karbon dapat membentuk ikatan tunggal, rangkap, atau rangkap 3. Sesama atom karbon dapat membentuk rantai panjang dan juga dapat membentuk rantai yang besar atau makromolekul. Berdasarkan jenis ikatannya, rantai karbon dibedakan menjadi ikatan tunggal, rangkap, dan rangkap 3. Sedangkan berdasarkan bentuknya, rantai karbon dibedakan menjadi rantai terbuka atau alifatik dan rantai tertutup atau siklik. Alifatik dibedakan menjadi rantai lurus dan rantai bercabang. Sedangkan siklik dibedakan menjadi alisiklik dan aromatik. Pada pertemuan kedua, kita sudah mempelajari tentang senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun oleh atom hidrogen dan atom karbon. Adanya hidrogen dan karbon dalam senyawa dapat diuji dengan menambahkan zat oksidator dan memanaskannya. Maka akan terjadi reaksi pembakaran atau reaksi oksidasi menghasilkan gas karbon dioksida dan H2O. Gas karbon dioksida yang dialirkan pada air kapur atau CaOH 2 kali akan bereaksi membentuk endapan CaCO3 dan air. Adanya CaCO3 menyebabkan air kapur menjadi keruh. Sedangkan adanya air bisa ditunjukkan dengan menggunakan kertas kobat yang berwarna biru yang kemudian berubah warnanya menjadi merah muda. Senyawa hidrokarbon dibedakan menjadi hidrokarbon jenuh, tidak mempunyai ikatan rangkap, dan hidrokarbon tak jenuh, mempunyai ikatan rangkap. Pada pertemuan ketiga, kita sudah mempelajari tentang pengelompokan hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon dibedakan menjadi hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon jenuh adalah senyawa hidrokarbon yang seluruh rantai karbonnya merupakan ikatan kovalen tunggal. Yang termasuk di sini adalah alkana dengan rumus umum CnH2n+2. Sedangkan hidrokarbon tak jenuh adalah hidrokarbon yang pada rantai karbonnya memiliki ikatan rangkap. Yang termasuk hidrokarbon tak jenuh adalah
alkena, yaitu hidrokarbon dengan ikatan rangkap 2 dengan rumus umum CnH2n. Dan alkuna, yaitu hidrokarbon dengan ikatan rangkap 3 dan rumus umumnya adalah CnH2n-2. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang alkana, alkena, alkuna, meliputi deret homolog, tata nama, sifat fisis, sumber dan kegunaan, reaksi-reaksi, serta isomer. Deret homolog alkana, alkena, dan alkuna. Perhatikan alkana. Alkana memiliki rumus umum CnH2n+2. Sehingga alkana yang paling sederhana adalah CH4 namanya metana, dilanjutkan dengan C2H6 namanya etana, C3H8 propana, C4H10 butana, C5H12 pentana, C6H14 heksana, C7H16 heptana, C8H18 oktana, C9H20 nonana, C10H22 dekana. Selanjutnya pada alkena memiliki rumus umum CnH2n. Karena syarat alkena adalah memiliki ikatan rangkap 2 antara atom C dengan C, maka alkena paling sederhana adalah C2H4 namanya etena. Dilanjutkan dengan C3H6 propena, C4H8 butena, C5H10 pentena, C6H12 heksena, C7H14 heptena, C8H16 oktena, C9H18 nonena, C10H20 dekena. Untuk alkuna yang memiliki rumus umum CnH2n-2, karena di sini memiliki ikatan rangkap 3, maka alkuna yang paling sederhana adalah C2H2 namanya etuna. Dilanjutkan dengan C3H4 propuna, C4H6 butuna, C5H8 pentuna, C6H10 heksuna, C7H12 heptuna, C8H14 oktuna, C9H16 nonuna, C10H18 dekuna. Demikian tadi deret homolog alkana, alkena, dan alkuna. Deret homolog pada alkana memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Mempunyai rumus umum sama yaitu CnH2n+2. Antara satu anggota ke anggota berikutnya memiliki pembeda CH2. Selisih massa rumus dari satu anggota ke anggota berikutnya adalah 14. Semakin panjang rantai karbonnya, titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi. Nah, selanjutnya carilah informasi dari berbagai sumber tentang bagaimana sifat-sifat dari deret homolog pada alkena dan alkuna. Pada pertemuan keempat, kita sudah mempelajari tentang tata nama senyawa alkana. Aturan penamaan senyawa alkana adalah sebagai berikut. Nama alkana diambil berdasarkan jumlah atom C yang menyusunnya dan diberi akhiran -ana. Untuk alkana rantai lurus, penamaannya sesuai dengan jumlah atom C dan diawali dengan N atau normal. Untuk rantai bercabang, aturan pemberian namanya dimulai dengan menentukan rantai induk, yaitu rantai terpanjang dalam molekul, kemudian diberi nomor, dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Cabang diberi nama alkil, yaitu sama dengan nama alkana yang sesuai, tapi akhiran -ana diganti dengan -il. Posisi cabang ditunjukkan dengan awalan angka. Bila terdapat lebih dari satu cabang sejenis,
Nama cabang disebut sekali saja dengan diberi awalan, misalnya kalau 2 itu di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta. Bila terdapat lebih dari satu jenis cabang, maka cabang-cabang tersebut ditulis sesuai dengan urutan abjad. Alkil adalah alkana yang kehilangan satu atom hidrogen, sehingga rumus umumnya menjadi CnH2n plus 1. Nama alkil sesuai dengan alkana dengan mengganti akhiran ana menjadi il. Contohnya, CH3 namanya metil, C2H5 etil, C3H7 propil, C4H9 butil, C5H11 pentil atau amil, C6H13 heksil, C7H15 heptil, C8H17 oktil, C9H19 nonil, C10H21 dekil. Ada nama-nama lain seperti isopropil, sekunder butil, isobutil, dan tersier butil. Itu adalah gugus alkil atau kita kenal sebagai cabang. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Kita diminta untuk memberi nama senyawa yang diketahui rumus strukturnya. Kita lihat yang A dulu. A ini adalah alkana rantai lurus, tidak memiliki cabang. Maka pemberian namanya hanya tergantung pada jumlah atom C-nya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 atom C, maka namanya adalah heksana. Heksana yang tidak mempunyai cabang maka diawali dengan N. Ini heksana. Oke. Sekarang yang B. Yang B ini adalah alkana yang bercabang. Maka langkah pertama adalah menentukan rantai terpanjangnya. Kita lihat 1, 2, 3, 4. Kalau turun ternyata hanya 5, tetapi kalau ke kanan 5, 6. Ternyata 6, maka kita pilih yang dari kiri ke kanan ini adalah rantai induk atau rantai terpanjangnya. Maka kalau ini adalah induk, maka yang di bawah ini adalah cabangnya atau alkil. Langkah selanjutnya memberi nomor rantai dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Maka kita memberi nomornya tentu dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ternyata metil ada di atom C nomor 3. Sehingga pemberian namanya adalah 3 metil heksana. Oke. 3 metil heksana. Selanjutnya yang C, kita lihat rantai terpanjangnya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin juga dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin juga dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 3 kemungkinan rantai terpanjang. Maka kita pilih yang mempunyai cabang paling banyak. Nah, di sini pilihan kita ada di sini. Tentu saja. Nah, ini adalah yang mempunyai cabang paling banyak. Ini akan sama dengan yang kalau dari bawah ini. Maka, kalau ini adalah rantai induknya, maka yang di sini adalah alkilnya metil dan ada etil. Metil dan etil. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah memberi nomor rantai. Dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Sehingga pemberian nomornya dimulai dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah kita beri nomor, kita tahu bahwa alkilnya ada metil dan etil. Metil ada di atom C nomor 2, sedangkan etil ada di atom C nomor 3. Nah, pemberian namanya, kalau ada 2 cabang yang berbeda jenis, maka pemberian namanya didasarkan pada urutan abjadnya. Maka kalau yang satu metil, yang satu etil,
maka abjadnya tentu duluan etil ya. Maka pemberian namanya di sini kita lihat 3 etil, kemudian 2 metil, heksana. Oke. Ini adalah pemberian nomor atom dari yang C ya. 3 etil, 2 metil, heksana. Kita lanjutkan ke yang selanjutnya, tata nama senyawa alkena. Nama alkena diturunkan dari nama alkana yang sesuai atau jumlah atom karbonnya sama, dengan mengganti akhiran ana menjadi ena. Rantai induk adalah rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Kemudian penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk sedemikian rupa sehingga ikatan rangkap mendapat nomor terkecil. Posisi ikatan rangkap ditunjukkan dengan awalan angka, yaitu nomor dari atom karbon berikatan rangkap yang paling pinggir atau nomor terkecil. Selanjutnya penulisan cabang-cabang sama seperti pada alkana, yaitu ditulis di depan atau mendahului nama rantai induk, kemudian cabang-cabang sejenis digabung dan diberi awalan di, tri, dan seterusnya. Cabang-cabang yang berbeda ditulis dalam urutan abjad. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Kita diminta untuk memberi nama senyawa alkena yang sudah diketahui rumus strukturnya. Kita kerjakan yang A dulu. Langkah pertama adalah menentukan rantai induk, yaitu rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Maka kita lihat mana rantai terpanjangnya, yaitu ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap ini merupakan rantai induknya. Oke. Kalau ini induk, berarti yang ini adalah alkil atau cabangnya. Kemudian langkah kedua adalah memberi nomor rantai dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Maka kita memberi nomornya tentu dari kanan ke kiri ya. Kita lihat ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata ini ada 5, itu berarti pentena ya. Dan kita perhatikan ikatan rangkapnya ada di nomor berapa? Nomor 2. Berarti namanya nanti harus ada 2 pentena. Gini ya, pentena. Nah, tinggal kita menggabungkan dengan alkilnya ada di nomor berapa? 3. Ternyata alkilnya adalah metil. Berarti 3 metil, 2 pentena. Sekarang kita lihat yang B. Yang B ini, kalau ada senyawa seperti ini, maka sebaiknya kita uraikan dulu. Pasca pindah di kanan ini ya. Ini ada rangkapnya, yang satu mengikat H, kemudian di sini ada CH. CH di sini masih mengikat 2 CH3. Bisa kita tuliskan di atas dan di bawah boleh. Kemudian yang pojok kiri ini mengikat CH3 sebanyak 2, berarti di sini CH3 boleh dan di bawah juga boleh CH3. Maka setelah kita uraikan seperti ini, kita tentukan rantai terpanjangnya. Kita lihat dari sini boleh 1, 2, 3, 4, 5. Boleh ke bawah, boleh ke atas sama, nanti namanya penomorannya akan sama. Yang di sini pun juga sama, 1, 2, 3, 4, 5 atau ke bawah juga sama ya. Sehingga kita ambil salah satu saja. Ini adalah kita rantai terpanjangnya adalah yang ini. Oke. Kalau ini rantai terpanjang, maka yang ini adalah alkilnya. Ada berapa alkilnya? 2. Semuanya metil.
Kemudian kita lanjutkan dengan penomoran rantai. Penomoran rantai dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Tentu saja kita mulai dari sini ya, karena ikatan rangkapnya di sini, maka menomorinya dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini nanti mesti namanya pentena ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa di sini ternyata ada 2 metil yang berada di nomor atom 3 dan 4. Sehingga kita tuliskan bukan metil-metil tetapi pakai apa? Ini di nomor 2 dan berapa? Dan 4. 2,4 dimetil. Jadi tidak metil-metil tetapi dimetil. Kemudian apa ini? Sampai 5 berarti pentena. Pentenanya ada di nomor berapa? Enanya 2. Dimetil 2 pentena. Oke, kita lihat lagi bahwa 2,4 di sini menunjukkan di mana letak alkilnya atau metilnya ada di mana? Di atom C nomor 2 dan nomor 4. Kenapa pakai di? Karena ada 2 metil ya. Kemudian 2 di sini adalah 2 yang di sini adalah letak ikatan rangkapnya di atom C nomor 2 sehingga namanya menjadi 24 dimetil 2 pentena. Ini adalah yang B. Sekarang kita lihat yang C. Kita tentukan lagi rantai terpanjangnya. Mungkin dari kiri, kanan atau bawah. Kita lihat 1. Oh ya, ini ada C2H5. Sebenarnya bisa kita uraikan, jadi apa ini? Ini adalah CH3, ini CH, di sini ada C, ini CH2, ini CH3. Kemudian di sini tadi ada ya, di sini ya. Ada C2H5 itu sebenarnya bisa kita uraikan menjadi CH2 dan di sini CH3. Begini ya. Boleh. Nah, selanjutnya dari sini kita diminta untuk mencari rantai induk, yaitu rantai terpanjang. Syaratnya adalah harus melewati ikatan rangkap. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari kiri ke kanan itu ternyata 5. Kita lihat dari kiri ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata sama. Tetapi tidak mungkin kita menghitung dari bawah sini 1, 2, 3, 4, 5 ke kanan, ini tidak mungkin. Maka yang paling mungkin adalah yang dari bawah ke kiri atau yang ini. Kita ambil yang ini aja ya. Ini adalah rantai induknya. Kemudian kita memberi nomor dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Berarti tentu dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita tahu bahwa alkilnya atau cabangnya itu adalah ini C2H5 yaitu etil. Sehingga namanya menjadi ini 3 etil. Kemudian ada ikatan rangkapnya di nomor berapa? 1, 2. Berarti 2 pentena. 2 pentena. Nah, gitu ya Ibu, ya anak-anak ya. Penamaan. Selanjutnya tata nama senyawa alkuna. Nama alkuna diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan mengganti akhiran ana menjadi una. Tata nama alkuna bercabang yaitu pemilihan rantai induk, penomoran dan cara penulisan sama seperti pada alkena. Sekarang perhatikan contoh soal berikut ini. Kita diminta untuk memberi nama senyawa yang telah diketahui rumus strukturnya. Kita lihat soal A. Nama alkuna sama dengan cara memberi nama pada alkena. Yaitu langkah pertama menentukan rantai induknya, yaitu rantai terpanjang yang melewati ikatan rangkap atau mengandung ikatan rangkap.
Maka pada soal ini rantai terpanjangnya kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, kemungkinan turun 6, 7. Tapi kalau lurus ke kanan itu hanya 6. Sehingga rantai terpanjangnya adalah yang ini. Kita lihat. Ini turun. Ya. Ini adalah rantai terpanjangnya. Kemudian kalau itu adalah rantai terpanjang atau rantai induk, maka yang ini adalah alkilnya. Berarti alkilnya ada 2, yaitu semuanya metil. Selanjutnya kita memberi nomor mulai dari ujung yang terdekat dengan ikatan rangkap. Berarti dari sini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka penamaannya diawali dengan menentukan alkilnya. Kebetulan alkilnya ini sama-sama metil, berarti nanti kita tulis dimetil ada di nomor berapa? 4 dan 5. Berarti 4,5 dimetil. Kemudian kita lihat ikatan rangkapnya ada di nomor 2. Berarti 2 heptuna ya. 2 heptuna. Oke. Karena 7 ya atom karbonnya. Sekarang kita lihat yang B. Ini lebih mudah ya. Kita lihat ini tidak ada cabangnya, maka kita hitung saja 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini pentuna ya. Pentuna ikatan rangkapnya ada di nomor 2. Berarti 2 pentuna. Oke. Sekarang yang C, sebaiknya ini kita uraikan dulu, yaitu ini ada CH, ada ikatan rangkap 3, kemudian ini ada C, di sini C yang mengikat 3 CH3. 1, 2, 3. Ya, ini jadi seperti ini ya. Oke. Maka langkah pertama adalah menentukan rantai induk atau rantai terpanjangnya. Ini bisa 1, 2, 3, 4 ya. Mau belok ke atas, belok ke bawah maupun lurus ini nanti sama ternyata. Maka kita ambil yang ini ya. Ini adalah rantai induknya. Maka yang di sini adalah cabang atau alkilnya. Nah, lanjutnya adalah kita memberi nomor 1, 2, 3, 4. Sehingga namanya di sini ada 2 gugus metil di 2 tempat, itu di tempat yang sama, yaitu 3,3 dimetil 1 butuna. Nah, demikian tadi materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan ke-1 sampai dengan ke-4. Sekarang kita akan lanjutkan